Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu topik tentang strategi dan teknik advokasi ya. Ini merupakan materi kita yang kedua yang kita sambung ya dari materi sebelumnya tentang regulasi dan hukum tentang zakat dan wakaf ya. Nah ini materi selanjutnya adalah tentang strategi dan teknik advokasi. Nah mengapa ini pertanyaannya barangkali yang pertama, mengapa strategi dan teknik advokasi menjadi penting di dalam konteks zakat dan wakaf ya. Nah pertama adalah berkaitan dengan belum optimalnya realisasi dari potensi zakat dan wakaf yang besar di Indonesia, yang kita katakan kemarin hampir mencapai 3 triliun itu untuk potensi zakat ya, belum potensi wakaf yang tentunya lebih besar karena merupakan aset tetap. Nah ini saat ini masih belum optimal. Jadi di Indonesia apakah berkaitan dengan regulasinya, ya, apakah berkaitan dengan faktor kelembagaannya, sumber daya manusianya, dan lain sebagainya. Nah itulah yang kemudian perlu kita cermati, perlu kita analisis bersama supaya bagaimana kemudian manajemen advokasi itu kita bisa laksanakan secara baik ya. Ini kemudian saat ini kita berbicara tentang teknik dan strateginya. Nah ini bagaimana? Nah inilah alasan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana peran strategis dalam pembangunan umat ini ya. Jadi siapakah yang memiliki peran strategis? Pertanyaannya di situ. Yang memiliki peran strategis adalah tentu umat Islam secara keseluruhan. Tetapi lebih dari itu adalah bagaimana mereka yang menjadi garda terdepan dari zakat dan wakaf, yaitu adalah amil ya, yang di sini sebagai pengelola baik secara kelembagaan zakatnya ya maupun mereka di dalam menghimpun zakat. Nah ini perlu dibangun secara lebih baik ya. Jadi tidak sekedar siapapun yang mau menjadi seorang amil ya, atau tidak sekedar mereka yang mungkin kebetulan mengambil jurusan zakat dan wakaf dan kemudian bekerja di kantor zakat dan kantor wakaf. Tidak hanya sekedar itu, tapi bagaimana mereka memiliki kemampuan yang bisa diandalkan, kemudian mereka memiliki pengetahuannya dan mereka memiliki tekad yang kuat dalam hal ini untuk bisa membangun masyarakat muslim yang berdasarkan pada konteks zakat wakaf ini, kemudian dana-dana sosial itu bisa mempengaruhi perubahan-perubahan terhadap pembangunan umat Islam ke depan itu ya. Nah itu yang kedua. Jadi militansi terhadap pembangunan umat ya melalui zakat dan wakaf itu yang paling penting ya. Kemudian yang ketiga adalah adanya kendala dalam regulasi dan implementasi, karena saat ini regulasi zakat maupun regulasi wakaf ya yang sudah lama disahkan oleh pemerintah kita ini masih memiliki kendala optimalisasi regulasi ya. Jadi secara 100% belum dapat teroptimalkan. Kalau kita analisis lebih cermat lagi pasal per pasal itu, sebagian bahkan masih diabaikan, termasuk berkaitan dengan sanksi ya, sanksi terhadap para pelanggar pelaku zakat maupun wakaf ya. Ini masih belum mendapatkan sanksi yang tegas. Kemudian literasi ya, partisipasi masyarakat ini juga penting ya. Sampai hari ini masyarakat kita, saya kira kalau berbicara zakat dan wakaf secara teoritik atau wacana itu mereka sudah barangkali agak jemu ya. Tetapi kemudian seharusnya ada semacam pendidikan atau penyampaian terhadap masyarakat ini secara bertahap ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu disampaikan dalam tahapan-tahapan tertentu
yang kemudian itu juga relevan dengan kondisi situasi atau perubahan-perubahan di masyarakat sendiri saat ini, dan tentunya pengetahuan yang disampaikan harus mampu menjawab segala persoalan yang ada. Nah, kalau hanya sekedar teoritik, saya kira tanpa adanya penyelesaian masalah yang konkret, nah ini satu pengetahuan untuk menambah literasi masyarakat saya kira kurang menarik. Nah, kemudian yang kelima adanya fragmentasi ya lembaga pengelola. Jadi ada semacam pemisahan peran, misalnya Badan Amil Zakat dengan lembaga zakat. Ada satu regulasi yang mengatur bahwa antara lembaga zakat LAS misalnya atau UPZ itu kemudian harus dikorelasikan dengan Badan Amil Zakat ya. Nah, baik dalam hal penghimpunan hasil dana zakatnya yang harus disetorkan ke Basnas misalnya. Nah, itu seringkali banyak lembaga-lembaga di bawahnya yang merasa mereka sudah punya potensi tersendiri dan sudah punya kekuatan atau kemampuan di dalam menghimpun zakat. Mereka tidak mau kemudian menyampaikan hasil perolehannya kepada Basnas. Nah, ini yang menjadi penting. Jadi ada fragmentasi di situ. Nah, kemudian yang keenam ya tuntutan zaman dan isu global. Sebenarnya kalau kita berbicara pada isu global itu sudah sangat relevan ya sampai hari ini. SDGs katakanlah ya. Jadi pengembangan Sustainable Development Goal kan berkaitan dengan lingkungan, berkaitan dengan sosial masyarakat, itu masih sangat relevan dan semakin relevan tentunya. Tetapi kemudian menjadikan atau menyandingkan isu-isu zakat dan wakaf ini dengan isu-isu global, inilah yang barangkali perlu upaya yang sedikit lebih besar ya untuk kemudian bisa relevan, sangat bisa diaplikasikan barangkali. Bahkan dalam bentuk regulasi barangkali ya. Jadi zakat wakaf tidak hanya berdiri sebagai satu isu yang kuno, isu yang yang sejak dulu sampai hari ini hanya begitu-begitu saja, stagnan barangkali, tapi ya harus punya peran yang signifikan tentunya dalam merespon isu global. Nah, itu yang penting. Nah, ini jadi antaranya beberapa latar belakang yang kemudian pentingnya strategi dan teknik di dalam advokasi ya. Nah, kalau kita definisikan berarti apa strategi advokasi itu, misalnya advokasi zakat wakaf. Ini adalah rencana terarah dan sistematis untuk mempengaruhi kebijakan regulasi perilaku masyarakat agar mendukung penguatan peran zakat dan wakaf dalam pembangunan sosial umat. Nah, sedangkan teknik adalah cara ya atau metode praktisnya yang harus digunakan ya dalam menjalankan strategi-strategi advokasi. Jadi dua hal ini menjadi satu yang padu ya. Jadi bukan hal yang terpisah. Strategi itu adalah konseptualisasinya, sedangkan teknik adalah prakteknya. Nah, kalau dikatakan strategi adalah peta jalannya, sedangkan teknik adalah langkah operasionalnya, begitu ya. Nah, selanjutnya strategi yang bisa digunakan apa saja. Nah, dalam konsep advokasi zakat dan wakaf itu bisa dilakukan dengan beberapa strategi. Ya, yang pertama adalah strategi advokasi secara struktural. Nah, ini artinya bahwa mendorong adanya kebijakan atau regulasi yang relevan ya dan pro zakat dan wakaf. Nah, jadi mengawal membuat sebuah gerakan advokasi melalui struktur ya, melalui pemerintahan ya, misalnya tentang usulan terkait insentif pajak tadi yang sebagian diambil dari zakat, tentang regulasi wakaf produktif misalnya, atau integrasi zakat dengan APBN misalnya. Itu adalah langkah advokasi struktural. Kemudian yang kedua bisa kita gunakan juga strategi advokasi kultural. Nah, jadi kalau kultural ini meningkatkan kesadaran masyarakat di dalam menunaikan zakat serta budaya berzakat. Nah, ini ya. Ini dari bawah, dari masyarakat. Siapa yang melakukan? Misalnya tokoh agama melalui campaign, social campaign ya, kampanye-kampanye sosial, kemudian dakwah digital dan sebagainya. Nah, ini saya kira dari bawah juga penting. Jadi atas secara struktural, kemudian dari bawah secara kultural.
Nah, kemudian yang ketiga adalah kita melakukan strategi advokasi kolaboratif. Ini kolaboratif itu bagaimana? Ya kita berkolaborasi ya dengan apakah lembaga keuangan syariah, apakah NGO atau LSM ya, ataukah akademisi ya, apakah media misalnya. Jadi ada multi stakeholder engagement. Nah, di sini yang perlu kita lakukan. Jadi berkolaborasi. Intinya melakukan dari secara horizontal ya, di antara para pihak-pihak yang punya potensi di dalam pengembangan zakat wakaf ini kita gandeng bersama. Oke, kemudian ada yang keempat, strategi advokasi media. Nah, ini ya, jadi kita memanfaatkan media massa, media sosial, platform digital ya untuk intinya untuk edukasi dan kampanye. Misalnya melalui storytelling. Nah, storytelling, infografis, ya, testimoni dan sebagainya. Nah, ini strategi advokasi media. Kemudian, beberapa strategi itu kita bisa gunakan bahkan sekaligus ya, kita lakukan bersama-sama dari berbagai arah, dari atas, dari bawah, dari samping dan sebagainya. Nah, itu kita lakukan. Nah, salah satu bentuk tekniknya yang ini kan kalau strategi adalah petanya atau jalannya ya, peta jalan, tekniknya bagaimana? Nah, kita bisa menggunakan beberapa teknik di dalam advokasi. Pertama adalah teknik lobbying ya, teknik lobbying dengan pendekatan langsung kepada pengambil kebijakan. Misalnya tadi kalau dari struktural ya pasti ada lobby-lobby di situ. Ya, tentunya dengan komunikasi yang efektif dan ada data evidence base ya. Jadi berbasis pada data-data yang kita kumpulkan di masyarakat. Jadi intinya adalah penguatan dari sisi regulasi, ya, penguatan pada keberpihakan pemerintah terhadap isu zakat dan wakaf ini sehingga para pengambil kebijakan tidak kesulitan dengan usulan-usulan yang kita sampaikan. Kemudian kampanye publik ya, ini selain lobbying ada kampanye publik, sosialisasi melalui seminar, webinar ya, gerakan komunitas ya, kampanye tadi. Nah, ini misalnya menggunakan spanduk-spanduk yang berisikan pesan sederhana. Ya, jadi tidak hanya spanduk itu isinya iklan produk atau isinya DPR menyapa. Ya, tapi ya pesan sederhana dari zakat ini saya kira perlu ditingkatkan ya. Belum banyak ya spanduk yang kita lihat di jalanan itu misalnya pesan tentang berzakat ya atau berwakaf. Nah, kemudian visual yang menarik ya, berbasis isu aktual dan sebagainya. Nah, ini saya kira perlu dilakukan ya, kampanye publik ini saya kira belum banyak dilakukan. Kemudian yang kedua, kita tentu melakukan riset dan data evidence. Ya, jadi bagaimana menyusun satu policy brief ya. Ini kan berbasis pada menunjang kebijakan tadi. Jadi bagaimana kebijakan pemerintah itu kita tunjang dengan berbagai data-data real yang itu merupakan hasil riset di lapangan dalam bentuk policy brief, kemudian naskah akademik dan sebagainya. Nah, itu sangat menunjang sekali terkait dengan bagaimana kemudian kita melakukan review terhadap regulasi. Nah, kemudian yang keempat ada litigasi strategi. Ya, jadi misalnya sudah banyak aturan-aturan baik undang-undang maupun peraturan pemerintah tentang zakat dan wakaf itu sudah ditetapkan, tetapi misalkan ada hal yang belum optimal atau ternyata merugikan pelaksanaannya bagi sebagian pihak, nah maka itu harus kita kawal ya, kita lakukan proses litigasinya, misalnya judicial review ya atau class action. Ini jarang dilakukan ya oleh para pelaku zakat ya, aktivis zakat atau pemerintah yang karena memang belum banyak yang melakukan respon terhadap aturan-aturan zakat dan wakaf. Dan yang kelima, ini yang terakhir adalah penguatan kapasitas ya. Jadi ya tentu masih selalu relevan ya kita menguatkan pengetahuan nadir ya, baik secara skill ya maupun teknologi yang berkembang saat ini kita dekatkan dengan mereka sehingga mereka tidak gagap teknologi ya. Ini penting. Amil dan relawan advokasi tentunya. Nah, misalnya melalui bacaan buku, melalui teknik pengembangan website,
kampanye-kampanye online dan sebagainya, mendesain media dan sebagainya, itu penguatan kapasitas yang saya kira perlu dilakukan atau diberikan kepada para pelaku zakat dan wakaf nadir maupun para amil zakat. Nah, saya kira itu ya untuk penyampaian materi pada kesempatan kali ini, dan terima kasih banyak. Silahkan apabila ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan melalui kolom komentar. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Akhirun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.